Ayo, Bang, boleh jelasin dulu Bang kedatangan Polda hari ini. Mana mana? Abang. Ya, selamat sore teman-teman semua. Kedatangan kita hari ini membuat laporan atas dugaan TPPU, dugaan pemerasan, tindakan pemerasan, dugaan pencemaran nama baik, dan lain-lainnya. Terkait langkah lain juga langkah keperdataan, kita juga sedang ajukan gugatan. Per hari ini kita daftarkan gugatannya, perbuatan melawan hukum, dan juga kita per hari ini juga kita akan kirimkan somasi kita terkait ketenaga kerjaan. Ada, kalau laporan sih mungkin jadi satu kali ya. Tapi yang jelas sih pasal-pasalnya aja yang banyak, gitu sih. Kenapa baru sekarang Bang laporan dugaan TPPU? Kan kita bilang kemarin, alangkah baiknya rekan kami itu memberikan edukasi terhadap dampaknya gitu kan. Dan kita sudah, bukan warning ya, kita sudah kasih tahu jangan terlalu reaktif. Baiknya kita kan buka ruang, baiknya cobalah kita ngobrol bareng gitu. Namun ternyata dengan ada penetapan tersangka ini, sepertinya kita harus mempercepat langkah-langkah kita gitu. Seperti itu sih. Terlapornya nanti dilihat dari pas keluar dari SPKT gitu. Bukti apa aja Bang yang dibawa? Bukti, boleh dong, bukti transaksi semua ada di sini. Bukti transaksi, terus nanti keterangan lainnya juga disampaikan di dalam gitu. Yang jelas hari ini baik laporan, baik somasi maupun gugatan semua kita lakukan di hari ini. Ayo, kabarnya gimana setelah mendapatkan status tersangka? Sekarang kondisinya seperti apa? Kondisinya alhamdulillah masih baik. Cukup persiapan aja buat panggilan kepolisian besok. Persiapannya apa aja mungkin besok akan panggilan di Polres Tangsel? Persiapannya lebih ke mental ya, dan yang pasti aku masih mengikuti prosedur yang udah ada. Itu nanti ya Mbak, aku nggak dengar sama sekali malah. Aku nggak buka sosmed soalnya. Tapi menanggapi komentar netizen, kamu diduga dituduh berselingkuh karena memakai uang tersebut. No comment ya, no comment ya. Oh itu hati-hati tuh netizen tuh. Tapi sejauh ini nggak ada. Sejauh ini nggak ada. Bu Ayu bantai itu semua ya Bu Ayu ya? Iya, betul. Oke, masuk dulu Bang. Masuk dulu ya. Makasih. Ya, oke. Turun satu lagi mungkin. Oke. Oke Bang, bagaimana Bang hasil buat LP-nya, apakah diterima laporan itu? Jadi tadi hasil LP-nya bahwa TPPU itu tidak bisa berdiri sendiri, harus disandingkan dengan laporan lain. Nah, rekomendasinya tadi kita dalam waktu dekat ke mana Bang? Dirjen Pajak. Ke Dirjen Pajak. Nanti kita akan segera merapat untuk membuat pengaduan atau laporan ke Dirjen Pajak terkait hal tersebut, dan juga untuk TPPU-nya bisa disandingkan karena kita sudah buat laporan di Polres Selatan, alhasil itu bisa nanti kita sandingkan dengan laporan Undang-Undang ITE yang kita buka kemarin di Polres Selatan. Tidak ada laporan TPPU Bang? Hari ini karena memang kita sudah buka sebelumnya, harusnya sih kalau memang dari kemarin mungkin harus kalian bisa ya gitu Mbak Yu ya. Iya. Bisa di Selatan. Tadinya kan kita memang TPPU ini memang nggak mau kita laporkan gitu kan, karena kita menunggu reaksi dari pihak tetangga sebelah gitu kan untuk komunikasi seperti itu sih. Tapi kalau
sampai saat ini belum ada komunikasi, berarti ini kita tetap lanjut. TPPU-nya pasti kita, dugaan TPPU ya, pasti kita akan laporkan nanti bagaimana pengembangannya, biar proses hukum yang berjalan aja. Yang jelas kita akan segera akan melapor ke Dirjen Pajak dengan beserta bukti-bukti dan yang kita pegang ya Mbak Ayu ya. Dan juga kita akan BAI tambahan nanti di Polres Selatan terkait dugaan TPPU-nya. Gitu. Hari ini hanya konsultasi Bang? Sebenarnya sih masih banyak yang mau kita laporkan. Ada yang pencemaran nama baik, dugaan upaya pemerasan, dan lain-lain, keterangan palsu dan lain-lain. Ada, cuman karena kita juga udah lelah ya gitu kan. Jadi mungkin nanti deh sekalian kita buka. Karena ini udah datangnya sore banget gitu kan, jam 3 jam 4. Mungkin nanti kita agendakan untuk buka laporan yang lain di Polda Metro gitu, seperti itu. Kalau untuk gugatan gimana Bang? Iya, yang pertama terkait aspek ketenaga kerjaannya, Mbak Ayu kan belum mendapatkan hak-hak ketenaga kerjaannya ya. Di antaranya adalah hak pesangonnya, kemudian ada gaji yang belum dibayarkan, dan itu akan kita kirimkan somasi kepada PT Hijau Hermansyah Indonesia. Kemudian terkait ada temuan dugaan TPPU-nya akan kita sandingkan dengan laporan yang sudah ada, karena memang dugaan TPPU itu tidak berdiri sendiri, dia harus ada tindak pidana asalnya atau predikat crime-nya, maka kita sandingkan dengan TPPU, dugaan TPPU-nya dengan tindak pidana asalnya yang sudah kita laporkan di Selatan. Kemudian kita akan ke Dirjen Pajak, kemudian kita ada ke hubungan industrial, jadi panjang juga dengan ceritanya ya. Itu aja teman-teman. Mungkin terduga yang dilaporkannya mungkin nanti berapa orang dan Lebih cenderung ke PT ya. Lebih cenderung ke PT. Nanti kan biar proses hukum berjalan kelihatan kok. Pastinya ketarik lah siapa yang ada gitu. Dan jelas terkait PMH, perbuatan melawan hukumnya, kita sudah selesai gugatan. Besok pagi atau malam ini kita sudah daftarkan untuk gugatan PMH-nya gitu. Berapa nominal gugatannya Bang untuk PMH-nya sendiri? Itu kalau gugatannya sih imaterialnya mungkin yang besar ya. Imaterial kan ya nanti kita lihat aja. Yang jelas sih bisa jadi angkanya fantastis ya, namanya kita gugat gitu kan. Nanti kan biar gimana pun hakim yang memutuskan gitu. Miliaran Gitu. Pasti. Ini agak menarik. Ketika bicara undang-undang ketenaga kerjaan berarti ada hubungan industrial gitu kan? Betul. Kenapa lebih dulu pidana ketimbang hubungan industrial? Karena kan di sini kan sebenarnya ada KKI dulu yang harus dipenuhi baru kita bicara pidana. Kenapa harus pidana dulu? Hak industrialnya belakang. Iya, yang pertama hak ketenaga kerjaan ya, sebagai pekerja itu kan melekat ya. Jadi karena reaksinya, kita bicara reaksinya di sana sudah melaporkan, ya, tidak ada juga buka pintu damai, ya segala upaya hukum akan kita lakukan semua. Jadi tidak terlambat kita melakukan upaya hukum dalam hal hubungan industrial, gitu. Karena dari aspek pembuktiannya memang sudah terang benderang. Itu aja Mas. Berarti ini menjadi jalan negosiasi dalam konteks laporkan dulu pidana baru hubungan industrial. Ya, kalau terkait negosiasi itu tergantung situasi dan kondisinya seperti apa ya. Kita masih membuka diri untuk negosiasi, tapi ketika ada kesenang-wenangan yang diterima, yang dirasakan oleh Mbak Ayu sebagai warga negara, maka kewajiban sebagai warga negara adalah mempunyai hak konstitusional untuk melaporkan.